Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ideologis, di dalam Islam terdapat 25 nabi yang wajib diketahui. Namun, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ratusan ribu nabi? Ya, salah satunya ialah Nabi Daniel, yang biasanya ditulis Daniel, atau Danial. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jumlah nabi yang diutus oleh Allah mencapai 124.000 orang. Sementara itu, jumlah rasul sebanyak 313 orang. Kendati tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandariyah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Quran Surat An-Nisa ayat 164. Nabi Daniel merupakan seorang utusan Allah yang pernah hidup di Mesir. Beliau merupakan salah satu dari keturunan Nabi Daud. Nabi Daniel merupakan seorang nabi dari Bani Israel yang dikenal dalam ajaran agama Yahudi dan Kristen, dan dicatat di dalam kitab Daniel, yaitu Alkitab Ibrani atau kitab Perjanjian Lama pada Alkitab Kristen. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Daniel memiliki dua nubuat. Yang pertama, mengabarkan akan datangnya Al-Masih Isa bin Maryam, dan kedua, nubuat tentang kemunculan baginda Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip di dalam buku Zulkarnain Agung antara Cyrus dan Alexander, jejak cerita dalam Al-Quran dan riwayat sejarah karya Wisnu Tanggap Prabowo mengatakan bahwa Daniel menyebut nama Muhammad dengan nama dan berkata, "Anak-anak panah akan terlepas dari busur-busur, dan anak-anak panah tersebut akan dinodai oleh darah. Wahai Muhammad." Dalam literasi ahli kitab, Nabi Daniel hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, sekitar 5 abad sebelum masa Nabi Isa alaihissalam, dan sekitar 12 abad sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana para nabi dan rasul, pengetahuan tentang gaib hanya datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Ulama tafsir Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasas Al-Anbiya juga menuliskan kisah tentang Nabi Daniel. Menurut Wisnu, kisah Nabi Daniel dalam khasanah Islam memiliki kemiripan dengan tradisi ahli kitab. Di antara kesamaannya adalah kisah Nabi Daniel di kandang singa, tempat Nabi Irmia atau Yeremia mengunjunginya serta membawakan makanan dan minuman atas perintah Allah. Nabi Daniel hidup di masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yahuda ke Babilonia. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda di Yerusalem, Nebukadnezar, seorang raja Babilonia yang sangat kejam, datang menyerang dan berhasil menguasai kota itu. Anak-anak dipisahkan dari orang tuanya dan dilatih untuk mengabdikan diri kepada sang raja. Bagi anak yang memiliki keistimewaan ataupun kecerdasan, mereka disaring untuk dapat mengabdikan kepintarannya. Nabi Daniel adalah salah satu di antara anak-anak itu. Ia ditawan dan dipenjarakan bersama dengan keturunan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Suatu hari, Raja Nebukadnezar bermimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, berlengan perak, bertubuh tembaga, serta berkaki besi. Namun, patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja pun penasaran dengan mimpinya. Kemudian ia bertanya kepada para peramal yang ada di kotanya. Akan tetapi semua peramal di kotanya tak satu pun mampu menafsirkan mimpinya. Lalu ada seorang pemuda yang sempat berada di penjara bersama Nabi Daniel mengabarkan kepada Nebukadnezar bahwa Nabi Daniel memiliki keahlian untuk menafsirkan mimpi. Maka dipanggillah Nabi Daniel untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Daniel kemudian menafsirkan mimpi sang raja. Menurutnya, patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti.
Emas merupakan Babilonia yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia sebagai perak. Lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga dan kekaisaran Romawi sebagai besi. Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Nabi Daniel sangat jelas mengartikan mimpi Nebukadnezar. Karena kepiawaiannya, maka sang raja pun dibuat kagum akan kehebatan Nabi Daniel. Nabi Daniel kemudian dibebaskan dari penjara dan dijadikan konsultan sekaligus guru pribadi Nebukadnezar. Suatu ketika, Raja Babilonia mengundang 1.000 orang tamu penting. Di tengah perjamuan, tiba-tiba jari tangan manusia muncul di udara dan mulai menulis pada dinding, hingga membuat semua orang ketakutan. Belsyazar, cucu Nebukadnezar, yang kini menjadi raja, berteriak menyuruh supaya orang-orangnya yang bijaksana dibawa masuk. Kemudian ia berkata, "Barang siapa yang dapat membaca tulisan ini dan menceritakan apa artinya, akan saya berikan banyak hadiah dan akan aku jadikan penguasa paling penting ketiga di dalam kerajaan." Tapi tak seorang pun dari antara orang-orang bijaksana itu dapat membaca, apalagi menceritakan makna pada tulisan di dinding tersebut. Ibu raja mendengar suara ribut dan masuk ke ruang makan besar itu. Kemudian, ibu berkata, "Janganlah kau takut. Ada seorang lelaki dalam kerajaanmu yang mengenal dewa-dewa yang kudus. Ketika Nebukadnezar kakekmu dulu sebagai raja, ia menjadikan orang itu kepala atas semua orang yang bijaksana. Namanya Daniel. Panggillah dia, dan dia akan menceritakan kepadamu apa arti semuanya ini." Maka segera Nabi Daniel pun dipanggil masuk. Setelah menolak hadiah, Nabi Daniel mulai menceritakan mengapa Allah pernah menyingkirkan Nebukadnezar kakek Belsyazar dari kedudukan raja. Beliau berkata, "Ia sangat angkuh sehingga Allah menghukumnya. Tetapi Tuanku sudah mengetahui semua yang terjadi kepadanya. Namun Tuanku juga angkuh seperti Nebukadnezar. Tuanku telah memuji-muji para dewa yang terbuat dari kayu dan batu. Dan Tuanku tidak menghormati pencipta kita yang agung. Itulah sebabnya Allah mengutus tangan untuk menulis perkataan ini. Inilah tulisan yang ditulis itu. Mene, Tekel, dan Parsin. Mene artinya bahwa Allah telah menghitung hari-hari kerajaan Tuanku dan telah mengakhirinya. Tekel berarti bahwa Tuanku telah ditimbang di atas neraca dan ternyata tidak berguna. Dan Parsin berarti bahwa kerajaan Tuanku telah diberikan kepada orang Media dan Persia. Bahkan sewaktu Daniel masih berbicara, orang Media dan Persia sudah mulai menyerang Babilonia. Mereka menawan kota itu dan membunuh Belsyazar. Dan tulisan di dinding itu menjadi kenyataan pada malam itu juga. Kemudian Babilonia dikuasai oleh bangsa Media dan dipimpin oleh raja bernama Darius. Karena kepintaran serta kebijaksanaannya, Nabi Daniel ditunjuk oleh Darius untuk menjadi salah satu bagian dari penguasa di Babilonia. Keputusan raja itu membuat petinggi kaum Majusi geram. Mereka kemudian merencanakan sebuah makar untuk membunuh Nabi Daniel. Maka mereka pun menyusun siasat supaya Nabi Daniel dihukum. Sayangnya para petinggi kaum Majusi tidak menemukan celah kesalahan dari Nabi Daniel. Namun, mereka mengetahui bahwa Nabi Daniel merupakan seorang hamba yang taat kepada Tuhan yang berbeda dengan kaum di kota tersebut. Karena perbedaan itulah petinggi kaum Majusi mulai menghasut sang raja dengan mengopinikan bahwa Nabi Daniel adalah seorang yang tidak menghormati dewa-dewa sesembahan mereka. Mereka berkata, "Wahai raja, kami telah sepakat supaya Tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada Allah atau kepada manusia kecuali kepada Tuanku. Jika ada yang tidak mentaatinya, maka ia harus dicampakkan ke tempat singa." Darius tidak tahu apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukum seperti itu. Tapi
Ia menganggapnya baik. Maka ia pun menyuruh supaya hukum itu ditulis, sehingga hukum itu tidak dapat dicabut lagi. Ketika Nabi Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pulang ke rumah dan berdoa, sebagaimana biasanya. Orang-orang jahat tadi tahu bahwa Nabi Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Allah. Mereka senang, sebab kelihatannya rencana mereka untuk menyingkirkan Nabi Daniel berjalan dengan baik. Ketika Raja Darius mengetahui alasan orang-orang ini mengadakan hukum itu, ia sangat menyesal. Tapi ia tak dapat lagi mencabut hukum itu. Sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Nabi Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Namun Raja berkata kepada Nabi Daniel, "Semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau." Darius begitu gelisah sehingga ia tak dapat tidur malam itu. Besok paginya ia berlari ke gua singa. Ia berseru dengan keras, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Kemudian Nabi Daniel menjawab, "Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu sehingga aku tidak diganggunya." Raja sangat gembira. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang menyingkirkan Daniel dicampakkan ke tempat singa. Maka Raja Darius pun menulis kepada semua orang dalam kerajaannya, "Bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Ia melakukan mukjizat-mukjizat yang sangat besar. Ia telah menyelamatkan Daniel dari singa." Sekitar abad ke-7 Masehi, jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu. Akan tetapi, jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab selaku khalifah saat itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel dan memerintahkan untuk menyembunyikan kuburannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Anas, tatkala mereka Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristi'anah atau meminta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat, "Sesungguhnya ini atau jasad tersebut adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, kecuali kalian berdua." Kemudian aku dan Musa pergi untuk menguburkannya. Pada siang hari, para sahabat menggali 13 lubang kubur, lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dari Khalid bin Dinar dari Abu Aliyah, "Aku berkata kepada Abu Aliyah, 'Apa yang kalian lakukan pada jasad Nabi tersebut?' Abu Aliyah berkata, 'Pada siang hari kami menggali sungai yang airnya dibendung sementara sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah-pisah. Pada saat malam hari, kami menguburkannya dan kami ratakan semua kubur tersebut agar manusia tidak mengetahui dan tidak menggalinya kembali.'" Ahli sejarah Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah Nabi Daniel, karena bisa diperkirakan dari waktu kematiannya dan khobar mengenai kapan masa hidupnya. Waktunya dekat dengan waktu kehidupan Nabi Daniel. Apabila itu adalah Nabi Daniel, maka ini sesuai dengan perkaranya, dari lama meninggal dan waktu ditemukan jasadnya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa dan Umar berkata, "Pada siang hari, galilah 13 lubang kubur.
Kemudian kuburkanlah pada malam hari pada salah satu lubang tersebut. Sembunyikan kuburnya agar tidak menjadi fitnah atau disembah-sembah dan dikeramatkan oleh manusia. Hikmah dari peristiwa ini diantaranya, pertama, kuatnya tauhid pada sahabat dan mereka sangat khawatir manusia terjatuh dalam kesyirikan, yang itu merupakan dosa paling besar dan paling dilarang dalam agama. Kedua, salah satu sumber kesyirikan adalah ghulu atau berlebih-lebihan terhadap nabi dan orang soleh sehingga akhirnya dikultuskan, dikeramatkan, bahkan dianggap Tuhan. Yang ketiga, para sahabat telah paham bahwa sejarah pertama kesyirikan di muka bumi adalah pada zaman Nabi Nuh. Patung berhala mereka adalah patung orang-orang soleh sebelum mereka, yang kemudian disembah. Keempat, para sahabat sangat paham bahwa telah banyak kubur Nabi yang disembah dan dikultuskan oleh manusia sehingga mereka mencegahnya. Yang kelima, kuburan bukan tempat ibadah. Ziarah kubur hikmahnya sunnah, dengan tujuan mengingat mati dan mendoakan si mayit. Islam merupakan agama yang memiliki kelanjutan dan datang untuk menyempurnakan agama sebelumnya, yakni Yahudi dan Nasrani, sehingga Islam tetaplah menghormati para nabi dan rasul terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bantu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Share video ini untuk membantu kami menyiarkan syiar Islam. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Semoga kalian semua dinaungi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.